Halo Sobat Pratnya, welcome to Future Vibe Podcast edukatif dan inovatif bersama anak sekolahan. Jadi pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ya, jadi ada Kak Dwi dari Ketua OSIS SMK Negeri 2 Singaraja. Nah, seperti biasa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Mungkin Kakaknya bisa kenalan dulu. Halo semuanya, jadi perkenalkan saya Kadek Dwi Arsana sebagai Ketua OSIS di SMK Negeri 2 Singaraja. Oke, salam kenal Kak Dwi. Salam Ya, kenal. jadi hari ini kita akan take podcast. Jadi kita akan mengulik nih gimana peran ketua OSIS ya, terutama kan kita biasanya itu sudah mengangkat ketua OSIS yang di SMA. Nah, sekarang kita mau kulik nih ketua OSIS yang di SMK, apakah tantangannya lebih besar mungkin karena sekolah kejuruan, atau mungkin ada hal-hal lainnya nih yang lebih lagi dari SMK itu sendiri, seperti itu. Mungkin dari Kak Dwi kita santai aja, Ya. jadi nanti kalau ada pertanyaan saya yang mungkin agak berat, nanti bisa di-skip. Tapi kalau mungkin yang bisa dijawab langsung. Oke, future people, jadi kita akan mulai sekarang pertanyaannya ke Kak Dwi. Jadi yang pertama mungkin karena awal-awal nih, apalagi baru menjabat dari Desember ya, Kak Ya. dengar tadi. Itu apa sih motivasi Kak Dwi itu untuk bisa ikut OSIS? Karena kan anggapan saya juga SMK sih dulunya. Ya. Jadi kayak kita males gitu loh ikut organisasi, sedangkan SMK aja udah ribet praktek. Habis itu juga kurikulumnya pasti beda lah dari SMA kayak itu. Apa motivasi Kak Dwi untuk ikut itu? Kalau motivasi dari diri saya sendiri sih itu karena dulunya tuh saya sebenarnya malas juga ikut Mhm, organisasi mhm, karena emang ribet. mhm, Tapi kalau saya nggak mulai organisasi atau nggak cari temen, mhm, itu saya bakalan stuck di situ-situ terus gitu, nggak bisa berkembang gitu. mhm, Kemudian juga, selain itu yang memotivasi diri saya juga, saya ini kan, orangnya, lumayan pemalas gitu, mhm. biar mencari, kegiatan-kegiatan baru yang lebih positif. Oh gitu. Oke, berarti itu mencari kegiatan baru yang lebih positif ya? Ya, Nah, tapi ada catatan nih Kak, kan karena Kakaknya ketua OSIS nih, iya. kenapa langsung kayak mau mencalonkan jadi ketua OSIS? Sebelumnya itu sudah pernah jadi OSIS atau gimana? Oh, untuk sebelumnya tuh di SMP saya pernah, menjadi anggota OSIS, Oh, udah punya eee, pengalaman berarti ya? ya. Kemudian untuk, waktu kemarin Heeh, itu, ikutan OSIS kelas 10 mhm. itu, ya lumayan saya beri tanggung jawab untuk jadi wakil langsung, Wis mantap, eee, karena saya jadi wakil heeh. makanya saya dicalonin jadi ketua OSIS-nya Oh gitu. gitu, oke oke. Berarti startnya dari kelas 10 dulu jadi Ya, anggota OSIS, habis itu langsung kelas 11 sekarang ya? ya, Langsung jadi ketua OSIS, wih mantap. Ya, jadi inilah salah satu generasi muda Bali kita. Jadi nggak semua ya, nggak semua anak-anak itu inget nih kita harus cari organisasi positif. Nah, di podcast inilah kita ada mengangkat beberapa generasi muda dan hari ini salah satunya ada dari Singaraja langsung. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, dalam proses seleksi tentu akan ada calon-calon yang lain. Apa yang memotivasi Kak Dwi dan visi apa yang Kak Dwi bawa dari SMK Negeri Singaraja itu sendiri? Jadi apakah, hal itu bisa membuat SMK Negeri 2 bertumbuh atau mungkin dari sana memang Kak Dwi itu punya pengalaman lah di SMP sebelumnya yang diaplikasikan ke SMK? Mungkin bisa dijawab sih. jadi, Mhm, kalau untuk motivasi untuk kan banyak ada mhm, saingan gitu. iya betul. Dari, saingan-saingan tersebut saya, lebih motivasi lagi Mhm. karena, saya kan orangnya suka tantangan gitu. Oh emang Saya suka ya, tantangan? Oh, jadi, kalau ngelihat, teman-teman yang lain gitu, mhm, dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. mmm. Pasti, saya bisa juga, jadi kayak mereka yang orang-orang hebat gitu. Oke, berarti emang dari dalam diri sendiri Ya, udah positif ya, jadi nggak nyari organisasi positif, tapi emang dari dalam diri sendiri itu punya keinginan untuk itu. Nah, setelah nih mengemban mungkin baru 1 bulan ya, ya. mengemban peran ketua OSIS, mungkin ada nggak rancangan program kerja dari Kak Dwi yang diaplikasikan ke SMK 2 nih? Kalau program kerja yang, sudah kami rancang Mhm, gitu, waktu mencalonkan diri itu, salah satunya kami, membuka suatu kayak, forum aspirasi gitu. mhm, Jadi nanti, lewat Instagram, mhm, teman-teman kita di SMK 2 Singaraja itu bisa,
mengisi seperti Q&A gitu, Kak. Mhm mhm Jadi, nanti kita bakalan tanggepin langsung di anggota OSIS. Misal, kalau ada event-event tertentu mhm kayak, bulan depan itu ada event bulan bahasa, mhm. nanti di sana kita akan, buatin, kayak forum diskusi, bulan bahasa mau ngadain apa gitu. Kemudian Mmm, untuk program, yang kedua itu kita ada ngadain, semacam wajah plastik gitu. mhm Nanti, dari teman-teman SMK 2 Singaraja mhm itu bisa membuat suatu karya mhm dari, sampah plastik, mhm yang ini baru rancangan, mhm. nantinya, bakalan dimulai dari bulan depan sampai, bulan-bulan selanjutnya. Oke, tadi ada 2 proker ya, anggapan kayak Q&A, terus sama sampah plastik itu. Nah, kalau Q&A ini yang jawab kan memang anggota OSIS-nya, itu ada bidangnya langsung atau gimana? Untuk yang, membidangi sih sebenarnya nggak ada. Itu, Mmm, yang membidangi dari seluruh anggotanya. mmm, Jadi sebelum mhm, kita menjawab pastinya kita, akan diskusi dulu. diskusi terlebih Mmm, dahulu gitu sama pembina, sama anggota lainnya mmm. gitu. Berarti itu semua seluruh siswa tuh bisa ngisi langsung. Bisa, Wis, mantap, berarti ini memanfaatkan media sosial banget ya. Nah, yang kedua tadi ada sampah plastik. Nah, mhm, kebetulan kan memang ada isu yang saat ini memang sampah itu banyak sekali, iya. seperti itu kan. Nah, kalau sampah plastiknya ini udah jadi nih dari siswa SMK 2 itu langsung dipasang, dipajang atau gimana nanti ke depannya? Jadi untuk, sampahnya itu Mhm, kita, ambil dari sisa-sisa sampah plastik di lingkungan sekolah, mhm. hanya di lingkungan sekolah saja gitu. Oh, di lingkungan sekolah Ya, aja. jadi rencananya itu, pada keseharian Mhm, mereka, misal pada pulang sekolah itu kan banyak sampah-sampah mhm. mereka tuh, nanti di sana ada, mereka bisa kumpulin, sampahnya dulu, nanti kita, yang bertugas bakalan ngebersihin sampahnya mereka, Mhm, ngeringin, kemudian, baru pada saat bulan Juni atau pada mhm, saat Desember atau Juni, mhm. itu bakalan ada jeda semester loh ya. Oh, gitu, Ya heeh. nanti pada saat jeda semester tuh bisa dibuatin kegiatan, nanti Mmm. bakalan, dibidangi oleh, ada Bapak PKS 1 Mhm. kita, dia yang bakalan ikut mendampingi. Oh, gitu. Berarti yang ngebuat itu OSIS-OSISnya langsung? Untuk yang terlibat itu dari teman-teman siswanya Oh, juga ikut gitu. terlibat. Berarti OSIS-nya juga mendampingi lah kayak gitu ya? Berarti Ya, nggak OSIS-nya semua yang iniin, tapi enggak. semua siswanya seperti itu. Oke, itu tadi kita udah tahu agenda kerjanya ke depannya. Nah, sekarang mungkin karena masih baru ya, kita pengen nanya nih, selama mungkin ya baru menjabat tentunya pasti ada tantangan, Mmm. ya pasti ada kayak keraguan, "Aku akan maju terus nih atau gimana?" Seperti itu. Tantangan yang paling besar apa? Kalau dari Kak Dwi sendiri? Kalau dari saya sendiri tantangan terbesar waktu baru menjabat Mhm, tuh, pastinya memahami teman-teman yang lain gitu. mmm, Karena, kan mereka punya bahasa atau cara bicaranya beda-beda betul gitu. betul, Jadi saya harus bisa, memahami teman yang A sampai mhm. teman yang Z gitu. Oh, iya, berarti itu harus kayak belajar ya berorganisasi Ya itu kayak gimana. Karena kan kita sebelumnya anggapan jadi anggota, ya, pasti kayak, ya udahlah ngikut ketua aja gitu. Nah, sekarang kita ketuanya kan pasti benar-benar memikirkan nih seperti itu. Bagus sekali Kak Dwi, tapi ada yang pengen kita tahu nih, karena kan Kak Dwi ini SMK, apalagi kemarin tak dengar lagi magang, mhm, belum lagi ngurus OSIS gitu kan. Apa namanya, time management-nya itu kayak gimana? Maksudnya cara ngatur waktunya itu Kak Dwi ada cara ngaturnya sendiri kah? Atau mungkin udah ada kayak karena udah ada wakilnya yang ngurus atau gimana? Mungkin bisa di-share? jadi kalau saya sendiri Mhm, itu kan, saya magangnya ada beberapa shift. Mungkin mmm, nanti, kalau shift saya jadwal shift sore mhm, itu saya sempetin buat mampir ke sekolah paginya gitu. mhm, Atau, kalau pada saat libur mhm, saya sempetin juga buat mampir ke mmm, sekolah biar, nggak terlalu lepas tanggung jawab gitu, mhm, Kak. Walaupun udah ada wakil, mhm, tapi, wakil saya kan juga dia baru mulai, mhm, betul betul. harus butuh pendampingan juga Mmm, gitu. berarti emang time manajemennya udah bagus ya, jadi tetap ada tanggung jawab, tetap datang ke sekolah, melihat nih perkembangan OSIS-OSIS yang lain itu seperti apa. Disiplin juga pastinya, Ya, karena kan kita kalau udah kayak magang, ada aja sih kadang keinginan untuk fokus magang aja deh gitu, ke sekolah nggak usah deh, kadang seperti itu.
Nah, itu mungkin di SMK kejuruan OSIS-nya berperan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, di SMK Negeri 2 Singaraja itu kan banyak jurusannya pasti, para kejuruan. Mungkin bisa di-share, Kak, jurusan apa aja yang ada di SMK Negeri 2 Singaraja? Kalau di SMK Negeri 2 Singaraja sendiri itu Mhm, kita ada 4 jurusan. mhm, Yang pertama itu jurusan perhotelan, yang kedua itu ada jurusan kuliner, mhm. yang ketiga itu ada jurusan kecantikan, dan yang keempat ada busana. Oh, busana. Ya, Kak Dwi kan tadi sempat share ya, katanya jurusan kuliner. ya. Kenapa memilih jurusan kuliner? Kalau kenapa saya milih jurusan kuliner, Mhm, itu emang awalnya saya sempat ragu mhm, milih jurusan kuliner karena ngikutin dari kemauan saya sendiri. mhm. Sebelumnya tuh waktu SMP saya sebenarnya pengen ke sekolah menengah atas aja, SMA SMA aja, aja. heeh. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan itu berpikir atau berubah pikiran Mhm, gitu. Pengen ke sekolah kejuruan aja ngambil kuliner. Karena dari saya sendiri emang suka memasak mhm, gitu, suka ngulik-ngulik resep gitu. Kemudian juga saya suka ketemu sama orang buat nambah relasi. mhm. Jadi dengan jurusan kuliner kan F&B gitu, Iya, betul betul. eee, food and beverage, jadi di sana kan ada servis juga. Mhm, Nanti lewat servis itu juga kita bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat yang lagi mampir ke hotel mhm, gitu. betul betul. Berarti emang motivasinya di sana tuh pengen relasi tambahan, Iya, plus emang karena suka buat resep ataupun kayak masak gitu ya. mhm. Itu masak itu berawal dari rumah atau emang karena mungkin ngeliat di TikTok nih gitu, terus kayak, "Ini masakannya enak, coba buat," gitu atau gimana? Kalau dari saya sendiri itu kan dulu tuh saya suka nonton MasterChef. Oh gitu, heeh, Jadi kayak kayaknya enak kita bisa buat makanan sendiri mmm, gitu, bisa eee, ngasih kesenangan juga buat mhm, orang lain kan, mhm, karena betul betul, dengan makan kan orang bisa merasa happy mhm, gitu. Apalagi pada saat kita masak sendiri, makanannya enak gitu, mhm. itu bisa juga jadi kesenangan diri sendiri gitu, "Wih saya hebat nih bisa masak," gitu. Mantap. Ya, berarti nanti kan masakannya ini tentunya Kakak udah pernah nyoba dong di Iya, SMK kan udah pernah buat kayak gitu. Nah, tapi yang pengen tak tanya ini Kak, kan misal nanti lulus SMK udah punya basic lah untuk kuliner itu rencana akan melanjutkan bekerja kah? Atau mau kuliah lagi yang lebih matang kayak kuliah tentang chef gitu atau gimana? kalau rencana saya sendiri itu setelah dari SMK, Hmm, saya ingin melanjutkan terlebih dahulu, kalau bisa sih ngelanjutin sambil saya kerja. ngambil kerjaan Oh juga gitu, gitu. sambilan gitu lah ya, Iya, heeh, biar bisa juga menambah pengalaman pengalaman. saya Hmm, juga, terus juga pendidikan juga mhm. nggak lupa gitu. Oke mantap sekali ya, karena kan memang dari time manajemennya udah bisa membagi waktu nih gitu. Nah, kita doakanlah semoga Kak Dwi lancar nanti Astagfirullah. ya. Nah, ada yang pengen kita kulik lagi nih keseharian di sekolahnya. Karena kan Kak Dwi ini magangnya baru di kelas 11. Ya. Nah, mungkin dulu di kelas 10 sebagai anggota OSIS ada perbedaan keseharian kah setelah sekarang menjadi ketua OSIS? Mungkin bisa cerita-cerita dulu nih untuk future people. Kalau perbedaan sih pastinya ada sih, Kak. Mhm, Karena dulu pada saat kelas 10 tuh saya kan sebagai wakil. mhm, Nah, di sana tugas wakilnya tuh kan sehari-hari tuh koordinasi dengan WKS mhm. 2 mengenai kegiatan besoknya tuh bakalan ada apa aja gitu. Mmm, Nah, kalau sekarang lebih kita yang nungguin informasi oh gitu gitu, dari heeh, wakilnya, tapi kita juga yang ikut ngedampingin mhm, wakil saya gitu, mhm, buat koordinasi, buat ngajarin ke merekalah, mhm. nge-share ke mereka pengalaman-pengalaman saya yang udah saya dapetin Sebelumnya gitu seperti itu. sebelumnya. Oh berarti di SMK Negeri 2 Singaraja yang koordinasi itu wakilnya? Ya, Oh pantas wakilnya 2. Nah boleh di-share. Nah kita kan ada perbedaan nih kadang kalau di SMA itu ketua OSIS, wakil, sekretarisnya yang baru 2 kayak gitu. mhm. Nah ini apa yang membedakan wakil satu dan wakil 2-nya di SMK Negeri 2 Singaraja? Kalau yang membedakan sih sama aja sebenarnya Mhm. tugasnya, Kak, yang membedakan tuh cuman nama di jabatannya Oh aja gitu, gitu. heeh.
tugasnya berarti sama. Ya, Jadi nanti kalau misalnya wakil satunya berhalangan hadir, wakil dua yang proses seperti itu ya. Berarti nanti kalau misalnya nih ada undangan gitu kan, misal Pratnya mengundang OSIS SMK Negeri 2 Singaraja, itu yang akan datang misal ketuanya nggak bisa, wakilnya. ya. Kalau misalnya ketuanya bisa itu didampingi wakil satu atau wakil dua? Kalau bisa dua-duanya. Oh, bertiga berarti Ya, ya? Oh, gitu. Iya ya, karena inilah perbedaannya teman-teman. Karena kita kalau mungkin di biasanya ya sekolah umum itu wakilnya biasanya satu kayak gitu. Nah, berarti di SMK Negeri 2 Singaraja ini ada dua seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita kan anggapan Kak Dwi udah pernah jadi wakil, terus udah pernah jadi ketua. Nah, tentunya dalam proses organisasi ini pasti ada rapat, ada evaluasi. Nah, di sana tentunya teman-teman yang lain, anggota yang lain pasti ada perbedaan pendapat. Mungkin ada sedikit berantemnya lah mungkin gitu, karena mungkin yang satu dia pengen idenya seperti ini, terus yang satu lagi mungkin nggak setuju atau gimana. Nah, Kak Dwi sebagai ketua nih sekarang, apakah Kak Dwi menengahi mungkin? Atau mungkin kayak memberikan ide tambahan yang membuat ide-ide keduanya itu jadi satu atau gimana? kalau di SMK 2 Singaraja Mm, sendiri, itu OSIS-nya pada saat kumpul ataupun evaluasi, mm, itu kebetulan yang mimpin evaluasinya itu dari wakilnya. mm, Jadi nanti kita akan evaluasi kegiatan keseharian dulu, Kak. mm, Jadi untuk tadi pagi apakah ada kendala gitu. mm, Kemudian kalau untuk evaluasi kinerja itu mm, nanti kita akan bahas bareng-bareng gitu. Kalau dari anggota satu dan anggota duanya itu ada beda pendapat, mm. kita bakalan cari jalan tengahnya. Dan kalau kita nggak dapat jalan tengahnya, ya udah kita bakalan lewatin aja gitu. Oke, berarti kita skip dulu Ya, ya. Jadi skip kita dulu. kayak mungkin diskusi lebih lanjut di luar dari forum itu. Karena Ya, kan pasti di rapat itu tentunya ada batas waktu seperti itu kan ya. Jadi nanti di luar dari itu kita diskusikan lebih lanjut seperti itu. ya, kalau untuk yang nggak ada Mm, gini tuh kita bakalan bahas sama pembina kita gitu. ya betul Misal betul. kita nggak ada saran nih dari kakak-kakak yang udah Mm, berpengalaman, kita bakalan diskusiin juga sama bapak ibu pembina kita mm, karena kita juga punya pembina kan gitu. betul betul. Eh, sama jadi kita lebih minta saran ke bapak ibu pembina Mm, juga. Kalau memang masalah kita itu belum terpecahkan secara mm, keseluruhan gitu. mm, Jadi kan kita melakukan evaluasi. mm, Kalau evaluasi dari kita belum ada jalan keluarnya, mm, kita bakalan adain diskusi dulu sama pembina baiknya mm. bagaimana seperti itu. Nanti yang diskusi itu seluruh anggota kah atau wakil dan ketuanya saja? Kalau untuk yang diskusi dengan pembina Mm, itu kebetulan dari kelas 11-nya dulu mm, yang udah berpengalaman dulu ngomong sama pembinanya. mm, Eh, kalau dari pembinanya bilang adain kumpul bareng, kita mm. adain kumpul bareng. Oh gitu. Berarti nanti kalau dari sisi pembina ternyata nggak minta kumpul bareng, berarti cuma disampaikan ke Ya, ketua dan angkatan kelas 11 itu ya. berarti gitu. Oh. Nah, ini kan kita udah tahu nih gimana prosesnya di dalam organisasi OSIS SMK Negeri 2 Singaraja. Nah, tentunya di OSIS ini pasti ada bidang-bidangnya tadi. Ya. Itu mungkin bisa di-share bidang apa aja Eh, selain ketua, wakil sama sekretaris bendahara kan itu umum ya, ya. Nah, kalau bidangnya mungkin ada yang beda nggak dari bidang SMA gitu? kalau untuk bidang di SMK sendiri itu Mm, kurang lebih kayak sama Kak kayak mm, di SMA. Itu kita ada 10 bidang. mm. Oh, Yang 10 bidang. ya, Ah. yang bidang pertama itu tentang kerohanian, Mm, yang kedua itu tentang sidak menyidak atau kedisiplinan mm, siswa. mm, Yang ketiga itu tentang kepemimpinan gitu. mm, Jadi mereka kalau Segbit 3 ini mm, kalau ada upacara-upacara bendera mm. itu mereka yang membidangi. Oh Kalau gitu. Segbit Ah. 4 itu membidangi di prestasi akademik dan non akademik. Mm, Jadi Segbit 4 sendiri itu dia yang mengawasi ekstra yang berkaitan dengan fisik gitu kayak mm, futsal, volley gitu. mm, Kemudian untuk Segbit 5 itu ada demokrasi HAM atau mm, hak asasi manusia. mm, Itu nanti mereka bakalan yang jadi penggeraknya lah mm, kalau ada acara kayak MPLS gitu, LDKS mm, itu mereka punya pekerjaannya. mm. Kemudian untuk Sebit 6 itu mereka akan mengelola koperasi siswa.
Oh, ada koperasi Ya ada. siswanya. Jadi Oh, mereka yang berwirausaha di sana, mereka yang mmm, punya kopsisnya gitu. mmm, Kemudian untuk CB7 sendiri itu tentang kesehatan. mmm. Jadi mereka yang mengawasi berjalannya ekstra PMR di Oh gitu, sekolah. heeh. Kemudian untuk CB8 itu ada semacam membidangi di kesenian. Mhm, Jadi kayak ekstra tari, ekstra dance, nanti itu mmm. mereka yang membidangi. Oh gitu, Kemudian heeh. untuk Segbit 9 itu digital. Mhm. Jadi nanti Segbit 9 itu dia yang bakalan ngebuat desain, Mmm, dokumentasi keseharian. Kemudian untuk Segbit 10 itu pembinaan bahasa asing. Jadi kalau untuk ekstra mhm. bahasa asing yang bersangkutan dengan bahasa asing itu mereka juga yang akan menangani gitu. Oh gitu. Wah, sungguh banyak sekali ya karena tadi cek mungkin dari mungkin Sekbid 1 kerohanian itu udah umum, seperti itu kepemimpinan, sidang myidak maupun disiplin itu udah umum. Nah, Sekbid yang terakhir nih Segbit tak 10. suka, Oh ya. ada digitalnya, terus ada bahasa asing sampai kayak gitu. Nah, berarti memang OSIS SMK Negeri 2 Singaraja ini benar-benar membidangi dan mewadahi nih teman-teman untuk benar-benar berkembang. Nah, tentunya ada beberapa hal yang pengen tak tanyakan Ya. lagi karena ternyata baru tahu gitu kan, ada digital marketingnya. Karena anggapan dengan jurusan yang tadi disampaikan, perhotelan, kuliner, kemudian kecantikan dan busana gitu kan. Sekarang nih ada versi yang kayak kita belajar digital dari sisi OSIS Hmm. seperti itu dan bahasa asing juga. Itu dipilihnya memang langsung dari ketua yang pilih atau dari anggota-anggota itu sendiri yang mencalonkan? Untuk yang memilihnya sendiri itu dari kakak-kakak tingkat kita yang udah purna Sebelumnya. ya. Oh. Jadi nanti mereka bakalan ngebuat rancangan Hmm. adik-adiknya siapa aja yang menjadi kandidat yang cocok di Segbit-Segbit ini gitu. Mmm, Jadi mhm, sebelum kita masuk OSIS kan kita ada seleksi dulu heeh, Kak. betul betul, heeh. Jadi kayak magang dulu gitu Mmm, beberapa bulan. mhm, Jadi di sanalah dilihat sama kakak-kakaknya adik ini cocoknya ditaruh di mana mmm, gitu. itu bulan magangnya berapa bulan? Kalau untuk jadi CASIS-nya itu Mhm? kurang lebih itu 1 bulanan. Oh, 1 Ya, bulanan. tapi kalau lewat seleksi itu udah lumayan 2 bulan, 3 bulan itu. Sampai ada itu ya, ada magangnya juga. Ya, Jadi ternyata di OSIS SMK ini ada magangnya juga setelah seleksi gitu kan. Jadi kita kayak ngecek nih apakah kita basicnya atau enggak kemampuannya itu ada di mana mhm, seperti itu kan. Wah, luar biasa karena baru tahu juga karena sebenarnya biasanya kalau di SMA atau tempat lain mungkin ya keseringan memang habis seleksi itu udah langsung kayak merancang program kerja oh, gitu. Tapi ternyata di OSIS SMK Negeri 2 Singaraja ada magangnya juga nih kayak gitu kan. Nah dulu pas sebelum jadi wakil atau mungkin kan karena tadi ceritanya langsung jadi wakil ya, iya, langsung jadi wakil berarti itu memang udah ada jawabannya nih karena dipilih langsung dari purna dari ya, sebelumnya. Oh berarti karena udah dipercaya dan udah ditahu ini sifat adik ini seperti apa, dia pintarnya di mana kayak gitu kan. Wah luar biasa banget dan kemarin juga sempet tak scroll nih IG-nya OSIS SMK Negeri 2 Singaraja sebenarnya dan tak lihat memang desain-desainnya tuh bagus sekali. Tak kira di SMK Negeri 2 Singaraja itu ada kayak jurusan desain lah, misalnya oh jurusan iya, kayak digital marketing maybe kayak gitu. Ternyata memang itu adalah perkembangan dari adik-adik OSIS itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi nanti mungkin ini bisa jadi pesan juga ya ya, bahwa anggota OSIS maupun organisasi OSIS itu sendiri adalah wadah nih untuk teman-teman SMA maupun SMK menjadi berkembang lah di sana seperti itu ya. Jadi nggak stuck cuman di itu-itu aja tempatnya mhm. seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya karena kita baru tahu ya bidangnya ternyata ada 10. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah boleh kita mungkin sebagai ketua OSIS gitu ya, kita mungkin melihat kayak sekarang ada isu tambahan, akankah nanti Kakak Dwi membuat bidang lain atau tetap 10 itu aja? Karena kan kadang di organisasi itu ada yang dinamis ya. Mungkin Mhm. ada nanti akan buat bagian non bidang, tapi dia khusus membidangi masalah sampah plastik mungkin karena isunya sekarang sampah seperti itu. Oh, Mungkin ada nggak keinginan membuat bidang di luar dari 10 bidang itu? Atau fokus nih kita memaksimalkan ke 10 bidang ini? kalau dari saya Hmm, untuk ke 10 bidangnya itu kan udah ditetepin dari awal emang betul 10 betul. bidang. Tapi kalau untuk masalah menangani kayak tadi program kerja saya misalnya Hmm, mengenai pengumpulan sampah plastik itu
pastinya kita bakalan adain sih yang bertanggung jawab siapa gitu. Kayak panitia khusus gitu ya? Ya, Oh, tapi sebelum kita atau saya mhm, membuat statement seperti itu, pasti saya bakalan adain koordinasi terlebih dahulu dengan mmm, WKS tua dan Bapak Ibu pembina kita minta gitu. arahan lah Iya, seperti itu ya? Berarti bidangnya tetap 10, jadi nanti selanjutnya itu kita kalau ada kegiatan kita buat panitia lagi, seperti itu ya? Nah, nanti ketua panitia itu langsung ketua OSIS atau langsung dari anggota? untuk jadi ketua panitianya itu kebetulan dari anggota kelas 10-nya kayak wakilnya, sekretarisnya. Mmm, Kemudian untuk jadi penanggung jawab di ininya tuh baru je ketuanya, ya oh dan gitu. kebetulan juga kita kan ada MPK juga. Betul betul. Jadi nanti mereka juga yang bakal jadi penanggung jawab. Karena Mmm, kan kayak sekarang nih saya lagi magang, jadi mhm. yang bertanggung jawab ya mereka yang MPK-nya Oh gitu. gitu. Ah, luar biasa ya, bahu-membahu lah, Ya, setidaknya tidak ada bahan senioritas seperti itu mm, ya, karena kita benar-benar di OSIS itu ternyata mengajari dan mempelajari satu sama lain, seperti itu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, karena tadi sudah banyak sekali yang kita tanyakan, nah dari Kak Dwi sendiri, mungkin merasa ada perubahan nggak dalam diri Kak Dwi? Mungkin setelah awalnya ragu mungkin kan karena mm. mau ikut OSIS dan hanya pengen cari kegiatan positif aja awalnya seperti itu. Ternyata setelah masuk OSIS ternyata seru. Kemudian kayak wah ternyata di OSIS nggak cuman ngayah ya gitu bahasanya ya. Ternyata kita juga belajar gitu. Ada nggak perbedaan dari Kak Dwi sendiri pas sebelum jadi OSIS maupun pas sudah jadi OSIS? Kalau perbedaan dari diri saya sendiri pastinya ada sih Kak. Hmm? Kayak mulai dari manajemen waktunya, Hmm. kemudian kedisiplinannya, kemudian untuk saya kan pemalas gitu. Ya. Itu juga bisa merubah sikap saya yang malas itu. Kemudian untuk manajemen waktunya juga saya bisa lebih mengatur waktu saya Hmm. gitu. Yang dulunya saya hanya terpaku pada gadget gitu. Hmm. Sekarang bisa ikut kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah gitu. Yang bisa Hmm. bermanfaat lah. Bisa juga menambah pengalaman saya gitu. Oke, karena kita dari tadi pertanyaannya udah tentang OSIS ya, boleh nggak sih kita kulik sedikit tentang Kak Dwi-nya aja? Ya, karena kan Kak Dwi ini tadi menyampaikan nih, OSIS-OSIS itu juga membidangi ekstrakurikuler gitu. Nah, tadi juga disampaikan dari sisi pribadi ada perubahan seperti itu kan. Kak Dwi tadi terus nih nyampain pemalas, tapi kayak setelah kita berjalan beberapa waktu ini kayak tidak terlihat ya sifat pemalasnya, karena emang tak lihat kepemimpinannya ada, disiplinnya ada, terutama dari time management waktu. Karena dulu juga saya juga siswa SMK gitu kan ada perbedaan nih gitu. Nah, sekarang kita akan kulik tentang Kak Dwi-nya sendiri. Kakak itu di sekolah ikut ekstra apa? Itu yang pertama. Kalau untuk saya sendiri, saya ikut ekstra English Club dulunya gitu. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah nggak ikut Oh, ekstra nggak ikut ekstra. karena Ah, kan udah lumayan sibuk gitu di mm, OSIS, jadinya saya mau fokusin aja di OSIS karena untuk ekstranya tuh sering berbenturan dengan kegiatan OSIS oh gitu. gitu. Dulu English Club berarti ya. Ya, Terus kalau hobi di luar kita ada nggak Kak? Mungkin sering ikut futsal lah sebagai refreshing oh. atau mendaki mungkin ya pendaki FOMO gitu misalnya. Ada nggak hobinya Kak Dwi sendiri? Kalau hobi saya sendiri itu saya suka lari sih Kak, Oh, running gitu. running ya. Lari Oh, culture. lari culture ternyata. Oke, kita udah ada di kandidat lain karena kita di Pratnya para karyawan itu biasanya kalau ada run Hmm, kayak waktu ini mungkin di Renon maupun di Kelungkung itu kita ikut, tapi beberapa karyawan aja. Oh, berarti emang suka running. bisa. Berarti sebelumnya di Singaraja kan pasti ada fun run tuh itu Ya, ikut. sering sih ikut fun run gitu. Oke, berarti emang hobinya running ya. Kita kira ada kayak suka futsal. Mendaki pernah? Mendaki kebetulan belum Belum. pernah, nggak Oke. dikasih izin sama Oh mama gitu. gitu. Tapi kalau dari sisi OSIS pasti disupport dong sama orang Disupport. tua. Karena memang kalau kita mau ikut kegiatan sesuatu seperti itu, apalagi organisasi yang sifatnya memang dia kompleks kegiatannya, pasti harus ada dukungan dari orang tua. Nah kita pengen tahu nih setelah jadi ketua OSIS, respon dari orang tua gimana? Happy kah? Kalau dari orang tua sendiri sih pasti happy gitu. Mm. Karena setelah jadi ketua OSIS tuh dibangga-banggain terus Oh gitu. sama Heeh. terutama sama mama saya gitu. Mm. Eh,
misalnya kayak kemarin Mhm. saya, ke sekolah gitu buat ada beberapa kegiatan itu, dibilangnya, "Wih, karena jadi ketua OSIS walaupun magang gitu, tetap ke sekolah," gitu. Ya karena memang ibu tuh pasti akan sangat bangga ya Iya, terhadap anaknya seperti itu ya. Kita doakan saja semoga Kak Dwi ini semakin lancar nanti magangnya. Kemudian juga di sekolah juga apa namanya tidak mengganggu lah proses pembelajarannya seperti itu. Apalagi nanti kan mau kelas 12 iya, pasti ada fokus ujian juga, pasti ada juga USK juga ya mhm. ujian sertifikasi kejuruan seperti itu. Nah, pasti akan ada nanti. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ke depannya nih, misal kita ngomongnya mungkin jarak jauh ya. Misal udah setahun menjabat. Kok di SMK 2 itu berapa tahun menjabat OSISnya? Kalau di SMK 2 Singaraja Mhm. sendiri itu menjabatnya, 2 periode. Oh, 2 Ya, periode. jadi, periode pertama 1 tahun, Mhm. periode kedua juga 1 tahun. Oh, Jadi 2 tahun ya berarti 2 ya. tahun total. Berarti nanti kalau udah 1 tahun nih misalnya, rencananya ke depannya Kak Dwi akan meneruskankah perjuangan itu? Atau gimana? Kalau untuk kedepannya sih pastinya saya bakalan, Mhm. meneruskan perjuangannya. Oke. Nah, tadi ada beberapa program nih Kak Dwi. Nah, kita kan sebenarnya di Pratnya itu punya visi mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan kebetulan saya juga marketing event nih gitu. Siapa tahu nanti dari OSIS-OSIS misal dalam program kerjanya yang sampah plastik tadi perlu support. Nah, kita itu bisa. Dari Oh, Pratnya itu bisa. Nah, sekarang kan kita udah kenalan nih. Jadi kita udah membuka gerbang awal lah ke SMK Negeri iya, 2 Singaraja. Jadi nanti siapa tahu ada program kerja yang perlu support dari eksternal, kita bisa. Misal mungkin kayak sampah plastik itu nanti mau dikejuarakan gitu atau mau dilombakan, itu dari sisi Pratnya bisa bantu untuk hadiahnya maupun voucher-vouchernya itu bisa. oh, Jadi nanti boleh kalau udah ada proposalnya ditaruh di sini nggak apa-apa. oh, Jadi nanti kan tinggal kontak saya aja. Karena tadi kan udah ada WA-nya iya, juga. Nah, itu karena kita benar-benar kayak mau mendukung apapun event yang ada di sekolah-sekolah. Karena keseringan kalau kita sendiri itu lebih ke anak SD sama TK yang lebih sering. Nah, sekarang kita maunya masuk nih ke SMP sama SMK. Nah, seperti itu sih. Jadi nanti siapa tahu ada program kerja yang mau kerja sama, itu bisa langsung ke Pratnya juga. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, karena kita kan udah tadi nanya peran, kemudian tantangan, terus ada program kerja juga, dari sisi pribadi juga Kak Dwi udah menjelaskan time manajemennya seperti apa, sehingga dia bisa mengatur nih kejuruannya dia itu apakah sesuai sudah, magangnya apakah sudah terlaksana, kemudian tanggung jawabnya juga nggak lepas seperti itu kan. iya, Mungkin Kak Dwi ada pesan nggak untuk future people? Nah, jadi ini para penonton kita namanya future people. future people. Ya, jadi nanti para anak-anak muda nih yang sedang mencari jati diri seperti itu ya. Karena kan kita khusus ngangkatnya emang yang generasi muda berprestasi. Nah, jadi mungkin ada pesan nggak untuk future people kita? Jadi anak muda tuh harus seperti apa dan kenapa? Mungkin Oh, ya. bisa disampaikan. Kalau pesan dari saya buat, teman-teman anak muda di luar sana itu jangan takut untuk mengambil resiko sih, Kak. Mhm, Apapun, tantangan atau cobaan yang diberikan itu, diajar aja. Misalnya kalau, punya peluang, yang lebih itu bisa lebih ditingkatin lagi. Misal, hobi di otomotif gitu, mhm. kita kan bisa, cari teman-teman yang satu hobi gitu, bisa, Se-circle gitu lah ya. ya Heeh. bisa, menguatkan relasi kita Mhm, juga, bisa, menambah, komunikasi dengan orang juga. mhm. Kemudian, yang kedua itu, jangan takut di-judge sama orang. Mmm, Karena, kalau saya sendiri, punya prinsip mhm. itu seperti ini, kalau orang udah ngomongin kita, berarti kita tuh penting di hidupnya mereka, Oh udah gitu sampai ya. diomongin gitu. Heeh. Berarti kita lebih tinggi lah ya Iya, daripada mereka, betul betul. Nah, itu juga salah satu motivasi untuk anak muda ya, karena kita kan seringan zaman sekarang mainnya gadget iya, terus, habis itu mungkin lebih mudah nih karena sosial medianya sangat luas, jadi mungkin banyak pergaulan yang tidak sesuai dengan kegiatan positif lah, mhm, seperti itu. Nah, tadi udah ada motivasi nih untuk pesan-pesan juga untuk future people, karena kan kita, sebagai generasi muda Bali akan jadi penerus nih untuk ke depannya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, apapun tantangannya tetap kita jalani,
hajar Walaupun terus. hajar terus ya, walaupun kita di-judge pun yang penting kita sudah sejalan Ya. dan positif, tentu itu harus dilaksanakan juga. Oke, selanjutnya nih pertanyaan mungkin di closing statement ya, karena kita udah di ending. Jadi mungkin dari Kak Dwi sendiri ke depannya, karena ini kan juga akan ditonton nih selain dari siswa SMK Negeri 2 Singaraja dan future people lainnya, mungkin ada pesan nggak atau semangat nih buat para anggota OSIS deh, karena kan sekarang Kakak Dwi ini mewakili OSIS SMK Negeri 2 Singaraja dan baru juga menjabat di 2026 ini, ada pesan nggak untuk para anggota OSIS yang lainnya? Untuk para anggota OSIS di luar sana itu tetap semangat bekerjanya, walaupun kalian dibilang jadi babu sekolah atau gimana itu jangan dengerin kata orang. Intinya kalian tuh yang ngejalanin kan kita sendiri gitu. Betul. Intinya jangan dengerin omongan orang aja Mhm. sih gitu. Ya karena kan kita keseringan termasuk, Nita ya, Nita sendiri di SMK itu sebenarnya ditawarin OSIS, cuman karena itulah, karena kita kejuruan tuh berpikirnya kayak, "Oh udah skip dulu." Tapi ternyata memang di dunia kerja teman-teman, itu kita dari SMK maupun SMA lah kita belajar mengabdi dulu. Ya. Di sana kita belajar mengabdi, belajar soft skill, nah baru nanti akan terpakailah di dunia kerja. Jadi ini pesan untuk future people yang lainnya, semoga juga anggota-anggota OSIS nanti SMK Negeri 2 Singaraja tetap semangat. Ya, Ya, jadi nanti perlu support apapun bisa langsung ke Pratnya, nanti kita bisa akan kontak support peratnya. juga. Ya, oke. Mungkin itu saja podcast kita hari ini. Ditunggu podcast kita selanjutnya. Mungkin dari Kak Dwi ada pesan terakhir untuk future people? Pesan terakhir Hmm, ada. cukup ya? Cukup. Oke, karena kita sudah selesai dan beberapa peran dan tanggung jawab juga sudah disampaikan. Jadi nanti kita tunggu nih program kerja dari Ya. OSIS SMK Negeri 2 Singaraja ya. Kita pantengin terus IG-nya. Ya jangan nanti lupa follow IG-nya. Mungkin IG-nya bisa disebutkan, Kak? Eh, IG kita itu OSIS MPK SMK Negeri 2 Singaraja atau Oke. Skenda. Oke, siap. Jadi nanti kita akan follow rame-rame dan kita lihat nih pergerakan dari OSIS SMK Negeri 2 Singaraja. Mungkin itu saja yang bisa kita katakan pada hari ini. Jadi nanti kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Dari Kak Dwi juga karena sudah cukup. Ya. Jadi kita tutup podcast pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.